Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukranahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam pertemuan yang mubarak insyaallah, pertemuan yang diberkahi, yaitu kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan kita thalabul ilmi, dengan kita belajar ilmu agama, yang mana Nabi SAW mengatakan di antara keutamaan kita duduk di majelis ilmu dan kemudian berusaha untuk mempelajari ilmu agama Allah. Nabi SAW menyatakan bahwa apa yang kita lakukan ini termasuk dari amal saleh yang kelak akan menjadikan kita dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan atau menempuh satu usaha, satu cara untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka kelak Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini Allah jadikan sebagai kebaikan yang kelak akan memperberat timbangan amal saleh kita di hadapan Allah, dan kelak kita digolongkan sebagai golongan ahlul jannah dan dijauhkan dari golongan ahlun nar. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai amal saleh yang paling utama yang dilakukan di bulan suci Ramadan, yaitu berkenaan dengan amal saleh puasa. Pada pertemuan yang lalu kita sempat membicarakan tentang manfaat puasa. Ada banyak sekali manfaat yang diberikan oleh Allah melalui ibadah puasa ini. Maka jika seorang hamba bisa menjalankan puasa itu dengan sebaik-baiknya, insyaallah dia akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak yang telah kita uraikan pada pertemuan yang lalu. Nah, agar supaya kita menjadi orang yang benar-benar berpuasa, gitu ya, benar-benar memiliki kesungguhan dalam menjalankan ibadah puasa, ada pemaparan dari Al-Imam Al-Ghazali Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah berkenaan dengan asrarus shaumi wa syurutul batinah. Beliau memberikan keterangan berkenaan dengan syarat-syarat batin yang berjumlah 6 perkara yang apabila dilakukan berkaitan dengan puasa yang dilakukan secara zahir, maka ini akan menjadikan puasa seorang hamba sempurna, dan insyaallah pahalanya akan sempurna untuk diraih oleh orang yang berpuasa. Disebutkan oleh beliau yang pertama adalah berkenaan dengan ghaddul basar, menundukkan pandangan mata. Jadi berusaha untuk menjaga pandangan mata. Wa kaffuhu 'anil ittisa'i fin nadhari ila kulli ma yudammu wa yukrahu wa ila kulli ma yashghulul qalbu wa yulhi 'an dzikrillah ta'ala, atau ma yashghulul qalba wa yulhi 'an dzikrillah. Jadi beliau mengatakan yang pertama itu adalah dengan menundukkan pandangan, ya, menundukkan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan untuk dilihat, dan berusaha untuk menahan pandangannya dari memperluas pandangannya kepada hal-hal yang tercela, ya, kepada hal-hal yang tercela, kepada hal-hal yang dilarang. Dan ini tentu, ya, di masa kita sekarang adalah salah satu perkara yang cukup sulit, gitu ya. Mengingat di semua tempat atau hampir semua tempat itu peluang kita untuk melihat hal-hal yang haram itu sangat besar. Tidak hanya di luar rumah, ya, di dalam rumah pun juga banyak godaan tentang hal ini. Nah, sehingga tetap kita berusaha untuk menundukkan pandangan. Ketika misalnya seseorang itu melihat sesuatu yang dilarang, dia pada saat melihatnya itu tertarik, maka hendaklah segera memalingkan pandangannya. Kalau pada pandangan pertama ini dibolehkan, tapi bukan rezeki, ya. Jadi
dibolehkan ya. Artinya bukan dibolehkan, maksudnya itu dimaafkan gitu ya, bukan dibolehkan. Nanti kalau dibolehkan salah paham nanti. Pokoknya delok pisan kan apa-apa. Ora dipentelengi kan gitu. Tidak seperti itu. Maksudnya ketika orang itu tidak sengaja melihat ya lawan jenis yang bukan mahram misalnya, atau melihat apalagi gambarnya ini atau yang dilihat ini dalam keadaan tidak menutup aurat dengan sempurna misalnya. Nah ini ketika kita tidak sengaja melihatnya ya, maka sekali kita memandang itu masih dimaafkan. Tapi kalau setelah memandang itu tertarik dan akhirnya ya pandangan itu tidak bisa berubah, terus memandangnya, nah maka ini yang berdosa. Ya pernah ada seorang sahabat yang kala itu masih muda, seingat saya sahabat Ali bin Abi Thalib atau sahabat siapa saya lupa ya. Pernah bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan, kemudian sahabat ini melihat ada seorang wanita yang menarik untuk dilihat. Nah, dikala dia melihatnya itu sampai kepalanya itu mengikuti apa? Nah, begini. Nah, mengikuti geraknya si wanita tersebut. Maka Rasulullah langsung pegang kepalanya si pemuda ini, langsung diarahkan ke yang lain. Ketika itu kemudian Rasulullah menjelaskan, ya, pandangan pertama itu dibolehkan, maksudnya dimaafkan, sedangkan pandangan selanjutnya ini yang dilarang. Ya, apalagi di masa sekarang ya. Masa sekarang ini wala'iyadzubillah ya, semua apa yang kita lihat itu mesti akan tersusupi dengan hal seperti ini. Hatta kalau kita ini nonton di internet, buka niatnya itu ya, niatnya nonton YouTube itu untuk dapat pahala gitu, untuk ngaji misalnya ya, mendengarkan ceramah atau melihat ceramah seorang ustaz. Lah kok dilalah pas scroll ya Pak ya namanya, scroll ke bawah itu kok pilihannya kok disusupi yang aneh-aneh kan gitu. Nah ini kita banyak-banyak istighfar gitu. Masa-masa sekarang ini kita banyak-banyak istighfar, karena bukan hanya kita bisa meraup pahala dengan mudah di masa sekarang, tapi juga meraup dosa juga sangat mudah. Bahkan di sini diterangkan tambahannya oleh Imam Al-Ghazali, wa yukrahu wa ila kulli ma yushghilul qalba wa yulhi an dzikrillah taala. Bahkan kalau orang itu berpuasa itu bisa menahan kedua matanya dari hal-hal yang bisa menyibukkan hatinya dan melalaikan hatinya dari mengingat Allah taala, maka ini adalah ya, syarat batin yang jika dipenuhi akan menjadikan puasanya sempurna. Ya, seperti main HP ini Pak, main HP ini kadang menyibukkan hati, ya, menyibukkan hati. Padahal ya dengan dia membaca Al-Quran 1 jam katakanlah begitu ya, dia akan mendapatkan banyak sekali pahala dari setiap huruf yang dia baca, yaitu dia mendapatkan 10 pahala. Berapa huruf yang dia baca dari Al-Quran jika 1 jam dia bisa membaca Quran. Ya, tapi ketika seseorang itu dilalaikan dengan main HP, 1 jam itu waktu yang cepat sekali hilang, dan kemudian menghilangkan pahala yang banyak yang seharusnya bisa kita raih pada saat itu. Nah ini adalah pentingnya kita menjaga pandangan mata. Kemudian yang kedua adalah hifdzul lisan, menjaga lisan ya, dari berbagai macam keburukan-keburukan lisan, seperti ya, berdusta, kemudian ya, menghibah, mengadu domba, ya, berbuat keji, perkataan-perkataan yang kotor gitu. Kemudian bergurau yang berlebih-lebihan, kemudian melakukan khusumah. Jadi khusumah itu artinya berbantah-bantahan. Istilahnya itu berdebat, tapi debatnya nggak manfaat gitu ya. Debat kusir, dan biasanya muncul permusuhan di dalam debat tersebut, ya, perdebatan tersebut. Maka ini sangat dilarang ketika seseorang berpuasa. Ya, manakala seseorang bisa menjaga lisannya, maka dia akan bisa meraih pahala yang sempurna dari ibadah puasanya. Karena ibadah puasa itu pada hakikatnya bukan sekedar meninggalkan makan dan minum, ya, tapi mempuasakan anggota badan dari hal-hal yang dilarang. Kemudian yang ketiga adalah kafus sam'i anil isgha'i ila kulli makruhin. Jadi menahan
pendengaran dari mendengar kepada apa yang dibenci. Ya, li'anna kullama hurrima qawlu hurrimal isgha' ilaihi. Karena setiap apa yang diharamkan untuk diucapkan, maka diharamkan pula untuk didengar. Contohnya apa nih, Pak? Misalnya rasan-rasan ya. Rasan-rasan tadi kan termasuk afatul lisan, termasuk dosanya lisan. Tapi orang yang mendengar rasan-rasannya ini juga berdosa. Mungkin ada orang ngomong, Ustaz saya nggak melu ngerasani, cuman melu ngrungokno. Nah ini sama saja gitu ya, sama saja karena tidak akan ada orang ngerasani nek gak ono sing ngrungokno kan begitu. Nah, sehingga interaksi dua orang antara sing ngerasani karo sing ngrungokno ini sama-sama berdosa ya, bisa mengurangi pahala puasa seseorang, bahkan bisa menghilangkannya. Jadi berusaha untuk menjaga pendengaran. Ya syukur-syukur kalau di bulan Ramadan seperti ini kita sering-sering mendengarkan yang baik-baik, seperti pengajian seperti ini, terus kemudian bacaan-bacaan Al-Quran gitu ya. Kalau ada waktu senggang kita mendengarkan bacaan Quran ya, kita penuhi waktu kita ini dengan mendengarkan hal-hal yang positif. Kemudian yang keempat adalah kafu baqiyatil jawarih, yaitu menahan anggota badan yang lainnya seperti tangan, kaki ya, dari melakukan dosa-dosa dan melakukan hal-hal yang dibenci, serta menahan perut dari makan yang syubhat. Nah, ini makan yang syubhat. Apa sih makan yang syubhat itu? Maksudnya makanan yang status kehalalannya masih diragukan. Nah, itu. Maksudnya misalnya ngadakan buka bersama di sini misal gitu ya. Makanan dibagikan. Nah, terus ada makanan satu, mungkin yang punya itu ke kamar mandi atau kemana, lihat ini kok nganggur sitok. Nah, ini syubhat, ini jangan diambil dulu kalau nggak tahu apa benar-benar pemiliknya. Iluwe sitok kurang ya. Lihat ada satu nganggur diambil dimakan. Nah, ini namanya syubhat. Berusaha untuk menjauhkan diri dari makan yang syubhat ketika berbuka. Bahkan dikatakan di sini, fala ma'na lisawmi 'anil ta'amil halal tsumma al-iftar 'alal haram. Maka apa maknanya puasa itu jika orang itu ketika puasa dia bisa menahan diri dari makanan yang halal, tapi ketika berbuka dia makan makanan yang haram. Ini mohon maaf, ini sedikit nyentil kita semuanya. Mungkin di antara kita yang masih suka merokok, ini sebetulnya momen terbaik untuk menghentikan merokok. Dikala kita ini berpuasa bisa menahan tidak merokok gitu ya, nanti ketika berbuka jangan berbuka dengan merokok. Merokok ini kalau kata sebagian ulama di negeri kita gitu ya, itu kan katanya makruh. Kalau menurut ulama yang lain katanya haram. Nah ini pilihannya ini nggak ada yang bagus, Pak. Makruh sama haram ini sama-sama jeleknya. Cuman bedanya kalau haram itu ada dosanya, kalau makruh itu nggak ada dosa, cuman tercela. Di dalam agama ini tercela. Nah artinya di sini nggak ada pilihan yang bagus antara haram dan makruh itu. Ya kalau orang itu misalnya mengatakan udah apa-apa kan makruh saja, nah, makruh ini sudah harus ditinggalkan. Ya. Apalagi ketika dalam keadaan seseorang menjalankan ibadah puasa. Jadi ini sebetulnya momen terbaik untuk seseorang berusaha untuk melatih mengendalikan syahwatnya kepada rokok. Dengan dia bisa menahan sekian jam tidak merokok, maka tentu seharusnya ketika berbuka dia juga tidak perlu untuk berpikiran merokok kembali. Dipermisalkan di sini orang yang berpuasa tapi kemudian dia berbuka dengan yang haram, itu seperti man yabni qasran wa yahdimu misran. Orang itu ingin membangun istana tapi merusak kota. Artinya apa? Dia ingin mengambil manfaat yang kecil dengan mengorbankan manfaat yang besar. Nah ini kan nonsense kalau manusia seperti ini kan dia kan orang yang gak punya akal yang sehat kan begitu ya. Ketika ada kebaikan yang besar yang harusnya bisa dia raup, dia hanya mengambil satu kebaikan tapi bisa menggugurkan kebaikan yang banyak yang lainnya.
Dan inilah termasuk daripada makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maka min shaimin laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak dari kalangan orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Faqila, ya, ada yang berpendapat maksud daripada hadis ini adalah huwallazi yuftiru 'alal haram. Dia adalah orang yang berbuka dengan makanan yang haram. Ada yang mengatakan huwallazi yamsiku 'anil ta'am al-halal wa yuftiru 'ala luhumin nasi bil ghibati wa huwa haram. Ada juga yang mengatakan dia adalah orang yang bisa menahan diri dari makan yang halal namun dia berbuka dengan daging manusia. Maksudnya apa? Ngerasani, nah itu, rasan-rasan. Wa huwa haram, sedangkan itu adalah perkara yang diharamkan. Wa qila huwa alladzi la yahfaz jawarihahu 'anil atham. Ada yang berpendapat bahwa maksud daripada hadis tadi adalah orang yang tidak menjaga anggota badannya dari dosa-dosa. Intinya 3 pendapat tadi itu mencakup atau tercakup di dalam hadis yang mulia tadi. Jadi semua yang disebutkan tadi ini bisa merusak dan menghilangkan pahala puasa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian yang kelima adalah an la yastakthira min at-ta'amil halal. Jadi pada saat seseorang itu berbuka puasa, maka selayaknya untuk tidak memperbanyak daripada makan makanan yang halal. Maksudnya jangan banyak-banyak berbukanya. Bihaitsu yamtali fama min wi'ain abghadu ila Allah azza wa jalla min batnin muli'a min halal. Di mana ya perut itu dipenuhi dengan makanan tersebut, maka tidak ada bejana yang paling dibenci oleh Allah azza wa jalla daripada perut yang dipenuhi dengan yang halal. Ya, maksudnya orang itu kalau dia berbuka hendaklah dia makan secukupnya saja. Ya, kita kan beda Pak ya. Kita ini kalau puasa itu maruhi. Makan sekali itu kurang. Harusnya macam-macam yang ada yang kita makan ya. Padahal kalau kita benar-benar puasa itu kan kadang kita makan sedikit, minum air putih itu kan sudah sangat kenyang ya. Tapi kadang-kadang syahwatnya itu yang bikin kita ini merasa lapar kembali. Padahal selama sekian jam kita telah berusaha mengendalikan syahwat untuk kita tidak makan dan minum. Wa kaifa yustafadu minas shaum. Nah, di sini diterangkan bagaimana orang itu bisa mengambil manfaat daripada puasanya, yang mana puasa itu bisa mengalahkan musuh Allah dan ya melemahkan syahwat. Apabila orang yang berpuasa ketika dia berbuka, dia itu makan ya, makanan berbukanya itu seperti dia kehilangan sesuatu di siang harinya. Maksudnya ngerapel, maksudnya gitu. Bahasanya itu begitu, ngerapel. Ada orang itu kan kalau puasa itu kan namanya balas dendam. Balas dendam. Aku saiki luwih rampung kok buka kudu ana iki, kudu ana iku, kudu ana iki, kudu ana iku kan gitu Pak ya. Kudu ana buahe, semongkone, terus ana es campure, ana degane, ana macam-macam gitu ya. Sudah di list. Itu kalau menurut Imam Al-Ghazali di sini, ini orang ini nggak bisa mendapat manfaat dari puasanya. Kenapa? Karena puasa itu kan tujuannya untuk menahan hawa nafsu kan gitu ya, mengendalikan syahwat dan hawa nafsu. Sedangkan orang kalau dia itu berbukanya itu memperbanyak makanan, maka ini menunjukkan bahwa manfaat puasanya itu tidak tercapai ya. Dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, hanya sekedar mengundur waktu makan saja. Jadi ngerapel mulai sarapan, zuhur, asar itu nggak dimakan, nanti pas maghrib dimakan semuanya. Nah ini menurut beliau bukan termasuk orang yang bisa mendapat manfaat dari puasa. Bahkan di sini disentil kita ini,
oleh beliau, wa rubbama yazidu alaihi fi alwanit ta'am, dan banyak orang itu menambah jatah makannya di bulan Ramadan dengan berbagai macam makanan. Ya. Kita ini kalau di luar Ramadan biasanya kan makan itu paling ya makan ya nggak macam-macam kan gitu Pak ya. Ya paling nggak nasi, ada sayur, ada lauk, selesai lah gitu ya. Tapi kalau untuk Ramadan itu makanan yang kita makan ini luar biasa, macam-macam ada semua kan gitu ya. Mulai dari apa namanya, hidangan pembuka, hidangan besar dan hidangan penutup semuanya ada. Minumannya pun juga macam-macam. Ya, air putih ada, es degan ada, es teh ada. Sing seneng ngopi ya kopinya juga nggak ketinggalan kan gitu. Macam-macam ada. Nah, ini kata Imam Ghazali ini ya apa namanya, orang yang seperti ini nggak bisa mengambil apa manfaat atau ibroh istilahnya, pelajaran dari puasa yang dilakukan. Jadi di sini bukan berarti Al-Ghazali mengatakan haram, nggak boleh, bukan, nggak masalah gitu ya. Artinya makan dengan berbagai macam bentuk-bentuk makanan yang halal itu nggak apa-apa. Tapi maksud beliau itu kalau kita melakukan hal seperti ini ya, kita ini nggak bisa mengambil ya pelajaran dari puasa yang satu hari satu malam, satu hari saja sekian jam itu kita lakukan, itu kita nggak mendapatkan manfaat apapun kecuali hanya sekedar bisa melatih untuk tidak makan dan minum saja, nah gitu. Nah ini apa yang disampaikan oleh beliau demikian. Bahkan dikatakan di sini hatta istamaratil adat an yadakhira jami'al at'imati li Ramadan fayukal min at-ta'ami fihi ma la yukal fi 'uddati ashhur. Ya, sehingga ya, kebiasaan seperti ini terus berlanjut. Orang itu menyimpan semua makanannya untuk dipersiapkan pada bulan Ramadan. Termasuk toko-toko itu kan kalau jual sesuatu kalau di bulan Ramadan kan lebih lengkap daripada di luar Ramadan ya. Sampai biasanya sirup-sirup yang jarang dijual itu kalau sekarang sudah mulai keluar semua dengan berbagai macam rasa kan gitu. Jadi untuk menyambut Ramadan ini semua makanan itu disiapkan. Maka dimakanlah ya dari makanan-makanan tersebut apa yang tidak dimakan di bulan-bulan yang lain. Nah ini menurut Al-Ghazali demikian. Padahal tujuan daripada kita berpuasa ya adalah kita bisa mengambil ibrah dengan kita mengekang hawa nafsu kita agar kita bisa mencapai ketakwaan jiwa yang demikian ini akan memberikan manfaat yang besar. Kemudian yang keenam adalah an yakuna qalbuhu ba'dal iftar muttariban bainal khaufi war raja. Jadi pada saat kita ini berbuka puasa gitu ya. Pada saat kita ini berbuka puasa itu hendaklah kita menghadirkan sebuah perasaan gitu ya di dalam hati kita antara al-khauf war raja, antara merasa takut tidak diterima amal puasanya dengan berharap kepada Allah agar Allah memberikan kesempurnaan pahala melalui ibadah puasanya tersebut. Jadi ini harus dihadirkan. Kenapa? Karena kalau tidak dihadirkan yang semacam ini ya dia tentunya tidak tahu gitu kan apakah puasanya itu diterima ataukah tidak diterima. Dikatakan di sini illai sayadri ayaqbalu saumahu fahuwa minal muqarrabin aw yuraddu alaihi fahuwa minal mamqutin, di mana dia tidak mengetahui apakah puasanya diterima oleh Allah sehingga dia termasuk golongan hamba-hamba yang Allah dekatkan kepadanya, atau amal solehnya atau puasanya tersebut tertolak sehingga dia termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita menghadirkan perasaan yang seperti ini ya. Menghadirkan perasaan yang seperti ini agar supaya di situ kita akan terdorong untuk menyempurnakan ibadah puasa di hari yang berikutnya. Karena dengan seseorang hari ini misalnya ya kita merasa ya Allah apa namanya puasa yang saya lakukan saat ini kok kayaknya masih banyak kekurangan. Saya tadi masih melakukan ini dan ini ya. Terus istighfari mohon ampun kepada Allah.
Tapi di satu sisi dia berharap, ya Allah mudah-mudahan ya Engkau ampuni segala kekurangan kami dan Engkau sempurnakan pahala untuk kami. Dalam hati dihadirkan seperti itu. Nah sehingga nanti akan termotivasi untuk memperbaiki puasa yang akan kita lakukan di kemudian hari. Mudah-mudahan besok saya puasa, saya tidak akan mengulangi beberapa kesalahan yang saya lakukan di hari ini pada saat saya berpuasa. Ini akan membuat seseorang akan bisa benar-benar ya terdorong untuk melakukan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan di sini dikatakan oleh beliau, wal yakun kadzalika fi akhir kulli ibadatin yafruqu minha, dan hendaklah perasaan seperti ini juga dihadirkan di setiap akhir dari tiap-tiap ibadah yang kita lakukan setelah kita menyelesaikannya. Ya, setelah kita menyelesaikannya. Seperti misalnya salah satu hal yang kita lakukan setelah sholat fardu, itu kan kita disunahkan untuk baca istighfar 3 kali. Ada sebagian ulama itu mengatakan, kenapa kok perlu istighfar? Karena istighfar ini tujuannya adalah untuk menambal segala kekurangan yang kita lakukan dikala kita sholat. Mungkin ketika sholat itu kekhusyuan kita tidak sempurna ya, banyak pikiran-pikiran yang melalang buana di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, yang membuat kita ini kehilangan kekhusyuan di dalam sholat. Nah ini semuanya akan ya ditutupi dengan istighfar. Dan dikala kita istighfar itu kita hadirkan perasaan, di satu sisi kita mohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan, di satu sisi kita berharap melalui istighfar ini Allah tetap menyempurnakan pahala ibadah yang sudah kita lakukan. Nah dengan kita menghadirkan ya perasaan yang seperti ini, fa insyaallah ya amal kebaikan kita akan terus ya kita perbaiki dan kita akan mendapatkan kebaikan yang sempurna dari amal ibadah yang kita kerjakan tersebut. Nah ini adalah 6 hal yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah yang berkaitan dengan syurutul batinah, yaitu syarat-syarat puasa secara batin yang apabila dilakukan bersamaan dengan kewajiban-kewajiban secara zahir di dalam berpuasa, fa insyaallah taala puasanya akan sempurna, pahalanya akan diraih dengan sempurna, dan dia akan mampu mencapai predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira sudah cukup. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya perhatikan perasaan ini sudah berkembang. Iya. Enggak beranak pinak dari medsos dan segala macam. Nah, aku dulu rasanya masih bisik-bisik, sekarang itu ngomong belak-belak itu seperti agak sungkan gitu ngomong orang. Nah, terkadang dalam menyediakan pekerjaan atau tetangga, saya pribadi perlu membicarakan orang lain dalam rangka mungkin yang saya tanyakan, batasannya seperti apa Ustaz antara merasani dengan mencari solusi terkait dengan masalah? Iya. Ada beberapa hal Pak, yang disebutkan para ulama itu mengenai kebolehan seseorang menghibah. Ada keadaan-keadaan tertentu yang orang itu boleh menghibah, bahkan harus menghibah. Seperti contoh misalnya ada beberapa poin, saya agak lupa. Imam Nawawi menjelaskan dalam kaitannya dengan hal ini. Beliau itu menyampaikan ada sekitar 6 atau berapa ya lupa saya. Di antara yang saya ingat ya, yang saya ingat adalah, tapi intinya begini, intinya itu mengandung maslahat, bukan semata-mata murni untuk membicarakan keburukan orang lain, bukan semata-mata itu, tapi ada maslahat yang diambil. Itu kalau kita ambil benang merah yang ini. Jadi contoh-contohnya beliau mengatakan begini, contoh misalnya adalah berkenaan dengan di pengadilan misalnya ya. Ketika hakim ini menginginkan untuk mengetahui kesalahan orang yang akan dihukum, nah ini kan perlu menjelaskan kejelekan-kejelekan orang tersebut ya, membicarakan tentang kejelekan orang tersebut. Atau yang kedua adalah ketika mencari fatwa atau mencari petunjuk tentang kaitannya dengan agama. Misalnya
seorang istri misalnya mengadukan kepada seorang ustadz tentang perangai buruk suaminya dalam rangka untuk apa? Untuk mencari solusi, atau sebaliknya misalnya gitu, untuk mencari solusi, dalam hal ini solusi yang berkaitan dengan agama. Misalnya saya telah melakukan suami saya telah melakukan ini dan itu kepada saya, kira-kira apakah yang seperti ini boleh saya untuk misalnya mengajukan perceraian ataukah tidak, itu diperlukan untuk diterangkan seperti itu. Terus kemudian juga mengenai keadaan orang yang melakukan keburukannya itu secara terang-terangan, itu boleh diceritakan keburukannya. Misalnya ada orang itu yang misalnya suka berhutang tapi nggak pernah suka bayar. Ya, hobi berhutang tapi tidak hobi bayar gitu ya. Nah ini boleh diceritakan, misalnya Nun Sewu, ini hanya fiktif belaka ya. Kalau ada kenyataan saya tidak tanggung jawab. Ini fiktif belaka. Misalnya di sini Pak ya, di sini ada orang si A namanya, itu sudah terkenal seneng utang, orang seneng bayar, misal gitu. Nah, terus misalnya ada orang baru datang atau orang dari pindahan mana, mungkin di sini ada cabang yang lain, misalnya datang ke sini, gak kenal kan sama orang ini si A ini. Nah, teman-teman yang lain itu langsung ngasih info, hati-hati sampai nanti jadi kalau si A ini. Iki korbannya wis akeh, korban opo? Nah, diceritakan orang ini tuh sukanya ngutang tapi orang seneng bayar, nah gitu. Jadi sampai hati-hati, sampai nek dicedeki ya, orang iki halus koyo welut misal gitu. Ya, nek jaluk itu Masya Allah, tapi kok nek wis wayahe bayar iku wangele cekelane iku wangel gitu. Nah, misalnya begitu. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena mengandung maslahat dan kemudian juga perbuatan salahnya itu dilakukan secara terang-terangan yang merugikan orang lain. Ya, hal-hal yang semacam ini itu dibolehkan. Sehingga kalau misalnya kondisinya yang jenengan sampaikan itu memang ada maslahat untuk membicarakan ya, tentang keadaan orang tertentu, dan itu tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk menutupi gitu ya siapa orangnya, nah maka boleh, tidak masalah. Tapi kalau masih bisa ditutupi ya, bisa ditutupi siapa orangnya, artinya bisa disamarkan gitu ya. Ada orang warga sini yang begini misal gitu ya, tanpa menyebut nama dan merek misal gitu. Nah, maka yang seperti ini lebih baik. Kalau memang memungkinkan untuk itu. Ya, tapi kalau tidak memungkinkan maka ya tidak mengapa. Selama ada maslahat yang jelas-jelas bisa diambil dari hati. Ya wallahu a'lam. Tapi kebanyakan orang rasan-rasan itu kan karena memang jadi ya, bahan omongan semata kan gitu ya. Seneng aja untuk membicarakan kekurangan orang lain kan gitu. Nah ini yang dilarang. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Masih lama ya? Iya, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya kalau dalam bulan suci Ramadan, kalau kita melakukan suatu transaksi yang bersifat riba, apa itu akan membatalkan puasa atau seperti apa? Iya. Kalau ya, ada iya. Yang kedua, tadi Ustaz menjelaskan bahwa kalau kita makan sopok saya berlebihan, ini yang saya berikan Ustaz, ketika kita makan sahur berlebihan, lalu bisa tiba-tiba kita mengeluarkan, itu hukumnya seperti apa? Ketika gimana? Kita makan banyak gitu Berbuka sahur, sahur ya. tiba-tiba setelah imsak kan ini Ya, kan makan enak makan itu Iya. di luar Utang. itu Iya. terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, berkaitan dengan transaksi ribawi ya, ketika seseorang di dalam kondisi berpuasa ya sebisa mungkin dihindari ya. Wajib bahkan dihindari. Oh, di luar Ramadan saja kita wajib menghindarinya, harus menjauhinya, apalagi di dalam bulan Ramadan.
Namun apakah dia membatalkan puasa? Jawabannya tidak membatalkan puasa. Tidak ada keterangan para ulama tentang kaitannya dengan batalnya puasa karena transaksi ribawi. Cuma di sini karena itu merupakan bagian dari dosa dan maksiat, maka ini bisa mengurangi pahala puasa atau bahkan bisa menghilangkan pahalanya. Beda antara membatalkan sama menghilangkan pahala. Ini ada perbedaan. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan mengenai di waktu sahur makannya banyak karena enak, tapi ketika dikala ini imsak belum adzan Pak ya, atau sudah masuk adzan, sudah masuk subuh. Nah, dikala sudah berkewajiban untuk berpuasa tiba-tiba muntah. Nah pertanyaannya di sini ada dua, ya, atau bisa kita kategorikan ada dua muntah itu. Muntah yang disengaja dan muntah yang tidak disengaja. Maksudnya muntah yang disengaja itu bagaimana? Dia merasa nggak nyaman dengan perutnya yang penuh, tapi tidak mual. Akhirnya dimuntahkan, sebagian tak muntah nih gitu ya, supaya nggak apa, nggak nyesek di perut misalnya. Maka yang seperti ini batal puasa. Kalau muntahnya dengan sengaja. Tapi kalau kondisi kekenyangannya itu membuat perutnya mual, dan mualnya ini membuat dia kemudian tidak menginginkan muntah tapi pada akhirnya muntah gitu ya, maka ini tidak membatalkan puasanya. Jadi tergantung kondisi. Kalau kondisinya menyengaja muntah maka ini batal puasanya. Kalau tidak sengaja karena mual, benar-benar mual gitu ya, dia tidak ingin muntah tapi kok akhirnya harus muntah, maka ini tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu sebab yang membatalkan puasa kan memasukkan zat atau unsur lain ke dalam tubuh saya. Unsur lain ke dalam tubuh ya, coba diteruskan. Kalau suntik mungkin hampir sebagian ulama melarang. Tapi kalau untuk tetes mata itu gimana Pak? Iya. Masukkan juga. Iya. Nah, ini perlu dijelaskan ya, bahwa di antara pembatal puasa itu adalah memasukkan unsur makanan atau yang memiliki fungsi seperti makanan ke dalam tubuh manusia. Baik itu melalui kerongkongan, mulut kerongkongan atau hidung ya, yang lewat kerongkongan atau lewat yang lain. Seperti seseorang kalau makan minum jelas ya. Seseorang misalnya suntik suplemen makanan gitu. Tidak lewat mulut, tidak lewat hidung, tapi lewat jalan yang lain. Nah, maka ini tidak boleh. Atau membatalkan puasa. Termasuk infus kan lewat tangan gitu ya. Ini juga membatalkan puasa. Kenapa? Karena infus itu fungsinya adalah pengganti makanan, cairan untuk mengganti minuman makanan untuk supaya tubuh ini dalam keadaan mendapatkan asupan nutrisi. Tapi kalau misalnya yang dimasukkan ke dalam tubuh selain lewat kerongkongan ya, itu adalah obat. Obat ini tidak ada unsur vitaminnya atau unsur nutrisinya, unsur nutrisinya. Hanya obat semata, memang obat untuk sakitnya dia ini. Lewat suntikan atau lewat yang serupa dengan itu, maka ini tidak membatalkan puasa. Jadi perlu dibedakan. Perlu dibedakan antara yang dimasukkan itu adalah makanan atau yang sebanding dengan makanan dan sesuatu yang bukan makanan. Nah pertanyaannya di sini bagaimana dengan tetes mata? Ya, tetes mata. Apakah diperbolehkan seseorang ketika berpuasa itu meneteskan obat mata? Jawabannya boleh. Tidak membatalkan puasa. Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, kadang-kadang ya, nggak mesti, tapi kadang-kadang ketika orang neteskan tetes mata itu kadang-kadang itu kayak merembes itu di tenggorokan itu terasa kayak manis-manis begitu. Maka yang seperti itu termasuk perkara yang dimaafkan, bukan termasuk bagian daripada pembatal puasa. Kenapa? Karena tidak mesti gitu. Tapi kalau orang misalnya masukkan air ke hidung, ini kan kalau terlalu dalam masuknya itu mesti masuk ke tenggorokan gitu.
sehingga dilarang. Tapi kalau meneteskan ya tetes mata, obat tetes mata ke mata, maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Iya. Ini Pak, tadi kan dijelaskan mengenai kita tidak tahu ya puasa kita itu diterima atau enggak. Iya. Saya sempat membaca itu bahwa Allah itu sesuai apa yang disampaikan oleh hambaku, gitu kan. Iya. Nah, bukankah seharusnya kita itu berprasangka baik bahwa puasa kita akan diterima, terus sholat kita diterima. Terus pertanyaannya, sebatas apa kita itu harus mengingat ibadah saya ini diterima atau enggak ya, keraguan itu sampai mana? Iya. Padahal kita kan harusnya berprasangka baik kepada Allah. Iya. Nah, ini berkenaan dengan hadis Nabi SAW ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi itu ana 'inda dhanni 'abdi bi, kan gitu ya. Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi ini erat kaitannya dengan perkara-perkara yang sifatnya tidak yang kita bicarakan. Jadi yang kita bicarakan ini adalah mengenai salah satu sifatnya orang beriman yang dipuji oleh Allah SWT di dalam Quran surah Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayatnya ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala puji mereka dalam Quran surah Al-Mu'minun berkaitan dengan golongan orang-orang beriman yang termasuk difirmankan oleh Allah, ulaikal ladzina yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, di antara sifat-sifatnya ya, adalah mereka yang alladzina apabila mereka itu menginfakkan hartanya di jalan Allah, mereka menginfakkannya dengan keadaan wajilah, dengan keadaan merasa takut, khawatir. Nah, kata Nabi SAW ketika ditanya tentang ayat ini, apakah mereka itu orang yang ini ya. Mulai ayat 57 itu kan Allah berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya mereka sangat berhati-hati. Wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka. Wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang mereka tidak menyekutukan Tuhan mereka. Wal ladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang mereka memberikan apa yang mereka berikan berupa sedekah dengan hati yang penuh rasa takut, annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka kelak akan kembali kepada Tuhan mereka. Allah mengatakan ulaika yusari'una fil khairat wa hum la sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan dan mereka adalah orang-orang yang akan mendahului untuk memperolehnya. Jadi ada satu ayat yang berbicara mengenai sifat orang beriman yang sejati ini. Di antara mereka adalah orang-orang yang apabila memberikan sedekah mereka merasa takut hati mereka ini. Nah, ketika itu turunnya ayat ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan orang yang memberikan dengan hati yang takut itu? Ahumul ladzina yasrifun wa yashrabuna al-khamra wa yaznun?" Apakah mereka itu orang-orang yang mencuri, minum khamr ya, dan berzina, atau orang-orang yang melakukan dosa-dosa sehingga mereka karena dosa-dosanya itu takut amal solehnya nggak diterima sama Allah? Tapi apa kata Nabi SAW? Ya, la ya binta siddiq, bukan begitu maksudnya wahai putri as-siddiq. Walakinnahumul ladzina yusalluna wa yatasaddaqun. Mereka ini orang-orang yang sholat, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang melakukan amal soleh. Ya. Namun hati mereka ya, mereka khawatir, wahum yakhafuna an la yuqbala minhum. Mereka memiliki rasa khawatir jangan-jangan amal mereka itu tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi tadi mungkin timbul pertanyaan, loh kalau begitu berarti orang seperti ini suudzon kepada Allah, kan gitu ya, buruk sangka kepada Allah.
bahwa Allah tidak akan menerima amalnya. Ini bukan mengenai antara dia dengan Allah SWT, tapi antara dirinya dengan dirinya sendiri. Dia yakin, dia husnudzon, baik sangka bahwasanya Allah pasti menerima amal solehnya. Tapi pada dirinya dia berprasangka bahwa mungkin dari amal yang saya lakukan ini ada kekurangan-kekurangan yang membuat amal itu tidak memenuhi persyaratan diterima sama Allah. Bisa dipahami ya? Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan buruk sangka seorang hamba kepada Allah dengan dia berprasangka amal saya nggak diterima sama Allah. Enggak ya. Dia yakin Allah pasti menerima amal seorang hamba, tapi dia merasa ya, berprasangka buruk pada dirinya sendiri bahwa dikala dia beramal tadi kayaknya masih ada amal-amal yang serba kurang di situ. Makanya dengan baik sangkanya dia kepada Allah bahwa Allah menerima amalnya, dia minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah ya, amal-amal yang saya lakukan ini yang mungkin masih banyak kekurangan di sana sininya ya, saya mohon kepadamu ya Allah untuk tetap menyempurnakan pahalanya untuk saya dan mengampuni segala kekurangan-kekurangan dalam ibadah yang saya lakukan. Nah itu karena dia baik sangka kepada Allah, Allah maha menerima amal kebaikan seorang hamba. Tapi ini kembali kepada dirinya sendiri ya. Jadi seperti itu. Nah ini sifat seorang mukmin yang dengan dia introspeksi diri seperti ini, itu menjadikan dia akan berusaha semakin baik di kemudian hari pada saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada koreksinya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Ada lagi? Ditambahkan juga Ustaz untuk syarat diterimanya amalan. Oh iya. Iya, jadi amal seseorang itu dikatakan soleh di dalam agama itu jika terpenuhi dua persyaratan. Seperti yang Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian agar dengan itu semuanya Allah menguji manusia, siapa di antara manusia itu yang paling baik amalnya. Yang paling baik amalnya itu yang dituntut di dalam agama ini. Allah tidak minta yang paling banyak amalnya, tapi yang pertama kali yang harus dikedepankan adalah yang terbaik amalnya. Nah yang terbaik itu bagaimana maksudnya? Nah ini ada seorang salafus soleh, orang soleh terdahulu yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, yang bernama Al-Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, beliau mengatakan ai akhlasuhu wa aswabuhu. Kata beliau, yang terbaik amalnya itu maksudnya yang paling ikhlas dan paling benar dalam mengerjakan amal. Kata beliau, idza kana al-amalu khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal wa idza kana al-amalu shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. An yakuna al-amalu khalisan shawaban. Jadi beliau mengatakan apabila ada satu amal itu ikhlas dilakukan tapi tidak benar, maka tidak diterima. Dan ada amal itu yang dilakukan benar tapi tidak ikhlas, maka amal itu juga tidak diterima. An yakunal amalu khalisan shawaban. Hendaklah amal itu dilakukan dengan ikhlas dan benar. An yakuna khalisan ay an yakuna lillahi ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan amal itu khalis, ikhlas karena Allah itu adalah dilakukan karena mengharap keridhaan Allah, mengharap pahala di sisinya. Wasawaban an yakuna ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan benar ya, amal itu dikategorikan benar itu adalah dikala amal itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita beramal itu kalau menurut para ulama itu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari ketika membuat bab tentang hal ini. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab tentang ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Jadi kita dituntut untuk belajar dulu baru beramal. Ya, jangan beramal dulu baru kemudian belajar. Ini banyak salahnya, banyak kelirunya. Oleh karena itu duduknya kita di majelis ilmu seperti ini sangat manfaat, sangat baik sekali agar kita mendapatkan ilmu yang kelak kita akan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab.
Monggo, tinggal satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, berkaitan dengan amalan yang benar. Kalau saya itu dulu kalau belajar sholat itu kan pakai beli buku-buku yang di bis atau di apa itu kalau ada bacaan-bacaan gitu, akhirnya diikuti di situ. Nah, terakhir kemudian saya belajar terkait doa at-tahiyat akhir itu kan kalau dulu ada Sayyidina Muhammad. Kalau yang di itu kan tidak disebutkan seperti itu. Nah, itu apakah dibolehkan apa enggak? Yang pertama, yang kedua, kadang-kadang itu saya masih karena mungkin sudah lama gitu ya, masih kebaca gitu. Apakah itu masuk dalam kategori yang tidak benar atau seperti itu? Iya, ini bertanya tentang tasyahud akhir atau bacaan tasyahud ya, ketika sholawat. Apakah di dalam sholat itu menambah sayyidina itu termasuk perkara yang boleh atau dilarang? Ya, kalau kita merujuk kembali kepada dalil, memang tidak ada dalam sholawat yang kita baca di dalam tasyahud itu penambahan kata sayyidina. Ya, penambahan ini diberikan oleh beberapa kaum mutakhirin, orang-orang yang muncul di akhir-akhir setelah generasi para salaf. Jadi mereka menganggap bahwa penambahan sayyidina itu adalah sebagai adab untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau menyebut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sendiri pernah mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Saya itu sayyidnya anak keturunan Adam. Sayyid itu artinya pemimpinnya anak keturunan Adam wala fakhra, dan saya tidak merasa membanggakan diri dengan hal ini. Maksudnya Nabi itu ingin menyampaikan saja ya, bahwa beliau itu adalah pemimpin untuk seluruh umat manusia. Karena tuntutan wahyu memerintahkan Nabi menyampaikan kedudukan beliau di hadapan umatnya. Ya, sehingga beliau mengatakan wala fakhrat, sehingga saya tidak merasa bangga dengan kedudukan ini. Ya, sehingga di situ ada sebagian ulama yang kemudian menganggap bahwa penyebutan sayyiduna itu dibolehkan sebagai bentuk ta'addub untuk memberikan adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ini kalau jenengan tanya ke saya, kalau saya lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan mengikuti dalil itu lebih selamat. Artinya kita mengucapkan sholawat di dalam sholat itu tanpa menambahi apapun sesuai dengan apa yang dituntutkan Rasulullah. Namun kalau untuk kita membaca sholawat di luar sholat, ya seperti kita ketika akan menyampaikan khutbah atau semacamnya, kalau seandainya kita menambah sayyiduna maka ini tidak mengapa. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya bersifat ibadah yang terikat tata caranya, maka lebih baik untuk mencukupkan pada dalil. Ini kalau kecenderungan saya lebih cenderung pada pendapat yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Lagi Ustaz. Zaman sekarang ini kan banyak ini Ustaz, apa yang banyak puasa tapi tidak menutup aurat, itu seperti apa Ustaz? Dan apakah itu dosanya ke orang-orang tersebut atau kepada orang tuanya kalau mereka belum menikah? Iya. Jadi kalau dibilang dosanya dosa orang tua ini tergantung kondisi. Kondisi begini. Kalau ada seorang anak, misalnya ini wanita yang dia ini sudah balik. Nah, wanita kalau sudah balik kan berkewajiban untuk menutup auratnya dengan sempurna. Nah, dikala dia tidak menutup auratnya dengan sempurna, maka yang berdosa itu bisa jadi si anak berdosa, dan ini pasti gitu ya. Bisa jadi juga orang tuanya berdosa, anaknya berdosa, orang tuanya berdosa, atau anaknya saja yang berdosa. Melihat dari kondisinya apa maksudnya? Maksudnya gini, kalau orang tuanya sudah memberikan arahan, sudah menyampaikan, bahkan sudah membelikan pakaiannya kan gitu ya. Tapi kok si anak tetap menolak gitu ya, dan orang tuanya tidak sanggup untuk memaksa gitu ya, anaknya tersebut, maka ini yang berdosa si anak, bukan orang tuanya, karena orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi kalau orang tuanya itu ikut andil dalam membuat si anak ini mengabaikan menutup auratnya dengan baik dan benar, maka orang tuanya pun akan mendapat dosa, ya, mendapatkan dosa dari hal ini. Ya, sehingga bukan hanya anaknya yang berdosa, tapi juga kedua orang tuanya berdosa.
Dan ini bisa dikiaskan kepada semua masalah yang lain dalam hal agama ya. Berkenaan misalnya tentang sholat. Kalau orang tuanya sudah mengarahkan sejak kecil itu untuk sholat, mengajari bagaimana sholat yang baik dan seterusnya, sampai dikala anak itu balik dan tidak bosan-bosan orang tua terus mengingatkan untuk sholat, kok anaknya nggak mau sholat, ya ini tanggung jawab si anak. Orang tua tidak memiliki tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Tapi sebagai orang tua tetap harus selalu mengingatkan, selalu mendoakan, selalu menasehati yang baik gitu. Itu akan menjadikan orang tua terbebas dari tanggung jawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah,